Ada sampah bau yang numpang hidup, bentak adik iparku pada ibuku, dan hari itu aku bersumpah akan membalas semuanya. Aku sengaja pulang kampung diam-diam bersama suamiku untuk merenovasi rumah. Tapi begitu membuka pintu, duniaku runtuh. Aku melihat adik iparku sedang live di media sosial sambil mengelapkan kaki kotornya ke tubuh ibuku yang terbaring di lantai dan berkata, "Tutup hidung kalian, guys. Di sini ada sampah bau yang numpang hidup di rumah ini." Detik itu juga aku bersumpah akan membuat dia menyesal. Mobil sedan hitam mengkilap itu melaju perlahan membelah jalanan desa yang berdebu. Di dalamnya, Nadira duduk dengan gelisah sambil meremas ujung pakaiannya. Sudah 3 tahun ia tidak pulang ke rumah masa kecilnya, karena kesibukan pekerjaan di ibu kota. Di sampingnya, Raka menyetir dengan tenang, sesekali melirik istrinya dengan tatapan menenangkan. Suaminya itu tahu betapa besar kerinduan Nadira kepada ibunya, Ibu Ratna. Niat mereka hari ini sederhana, memberikan kejutan manis. Nadira sengaja tidak memberi kabar kepada siapapun di kampung, termasuk kepada adiknya Dimas, maupun adik iparnya, Maya. Nadira ingin melihat langsung reaksi bahagia ibunya ketika ia tiba-tiba muncul di depan pintu dengan membawa kabar bahwa ia akan merenovasi rumah tua mereka menjadi tempat yang jauh lebih layak huni. Selama ini, Nadira selalu rutin mengirimkan uang bulanan dalam jumlah besar, 50 juta rupiah setiap bulan. Khusus untuk perawatan ibunya dan biaya hidup adik serta iparnya yang menumpang di sana. Dalam bayangan Nadira, ibunya pasti hidup nyaman, terawat, dan bahagia dengan fasilitas yang seharusnya bisa dibeli dengan uang kirimannya itu. Kendaraan mereka berbelok masuk ke halaman rumah yang pagarnya tampak sudah berkarat dan miring. Senyum di wajah Nadira perlahan memudar, berganti dengan kerutan di dahi. Halaman rumah itu tampak kotor dan tidak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi di sudut-sudut halaman. Kontras sekali dengan bayangan Nadira tentang rumah yang seharusnya rapi karena ada Maya dan Dimas yang tinggal di sana. Namun kejutan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dari dalam rumah terdengar suara musik berdentum keras dan gelak tawa perempuan-perempuan yang riuh. Pintu depan terbuka lebar seolah mengundang siapa saja untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Nadira turun dari mobil, diikuti Raka yang berjalan tegap di belakangnya. Jantung Nadira berdegup kencang, bukan karena antusiasme, melainkan karena firasat buruk yang mendadak menyergap dadanya. Ia melangkah masuk ke ruang tamu, dan pemandangan di hadapannya membuat darahnya seakan berhenti mengalir seketika. Ruang tamu itu penuh dengan perempuan-perempuan berpakaian heboh yang sedang duduk mengelilingi meja penuh makanan. Di tengah ruangan, Maya berdiri dengan pose angkuh memegang ponsel pintar keluaran terbaru yang diarahkan ke wajahnya sendiri, seolah sedang melakukan siaran langsung. Namun bukan itu yang membuat napas Nadira tercekat. Pandangannya jatuh ke lantai, tepat di depan pintu kamar mandi. Di sana terbaring sosok Renta dengan tubuh kurus kering. Itu adalah Ibu Ratna. Ibu kandung Nadira tergeletak di atas ubin dingin, hanya beralaskan kain tipis yang sudah kumal. Pakaian yang dikenakan tampak lusuh, berlubang di beberapa bagian, dan baunya bahkan bisa tercium samar dari tempat Nadira berdiri. Wajah tua itu tampak layu. Matanya kosong menatap langit-langit, seolah jiwa hidupnya sudah lama direnggut paksa. Kaki Nadira terasa lemas. Namun kemarahan yang mendadak meledak di kepalanya memaksanya tetap berdiri tegak. Ia melihat Maya tertawa lebar ke arah kamera ponselnya. Lalu, dengan gerakan yang sangat menghina, Maya mengangkat kakinya yang kotor dan mengelapkannya ke atas baju Ibu Ratna. Ibu Ratna hanya diam, tidak melawan. Seolah sudah terbiasa diperlakukan seperti keset kaki. Suara Maya terdengar melengking mengatasi suara musik. Ia berteriak kepada teman-teman sosialitanya dan kepada penonton di ponselnya, mengatakan bahwa semua orang harus menutup hidung karena di situ ada sampah bau yang menumpang hidup di rumahnya. Ia menyebut Ibu Ratna sebagai parasit tua yang menyusahkan. Teman-teman arisan Maya tertawa cekikan, seolah penyiksaan terhadap orang tua itu adalah hiburan paling lucu yang pernah mereka lihat. Tidak ada satupun dari mereka yang tergerak hatinya untuk menolong wanita tua yang malang itu. Dunia Nadira runtuh. Namun di detik yang sama, sosok wanita lemah lembut dalam dirinya mati, digantikan oleh dinginnya amarah. Nadira tidak berteriak. Ia tidak menangis histeris. Ia justru melangkah masuk dengan tenang. Langkah kakinya mantap dan tidak bersuara. Raka di belakangnya hanya mengamati dengan waspada, siap bertindak jika ada yang menyentuh istrinya. Namun ia membiarkan Nadira mengambil panggungnya sendiri.
Kehadiran Nadira yang tiba-tiba membuat beberapa tamu terdiam. Namun Maya yang sedang asyik dengan ponselnya belum menyadari bahaya yang mendekat. Nadira berjalan menuju meja tempat terdapat gelas kristal berisi minuman sirup dingin yang tampak mahal. Dengan gerakan santai namun penuh intimidasi, Nadira mengambil gelas itu. Maya baru saja berbalik badan ketika Nadira sudah berdiri tepat di hadapannya. Belum sempat Maya membuka mulut untuk bertanya siapa tamu tak diundang ini, Nadira dengan gerakan tenang menyiramkan seluruh isi gelas sirup yang lengket dan dingin itu tepat ke atas kepala Maya. Jeritan Maya memecah keriuhan. Seluruh ruangan mendadak hening. Jeritan Maya memecah keriuhan. Ia kaget setengah mati. Ponselnya nyaris terjatuh. Seluruh ruangan mendadak hening. Musik seolah berhenti sendiri karena ketegangan yang mencekam. Maya mengusap wajahnya dengan kasar. Matanya melotot marah menatap Nadira. Namun Nadira tidak peduli. Ia berjongkok di hadapan ibunya, membuka tas kulit yang ia bawa dan mengeluarkan sebuah map dokumen. Dari dalam map itu, ia menarik selembar kertas tebal berlogo Badan Pertanahan Nasional. Itu adalah sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan rumah tersebut. Nadira menggunakan sertifikat tanah itu untuk mengipas tubuh ibunya yang terbaring lemah. Seolah kertas berharga itu hanyalah kipas angin biasa. Tatapan Nadira beralih tajam, menusuk manik mata Maya. Dengan suara rendah namun penuh penekanan yang membuat bulu kuduk merinding, Nadira berkata bahwa mereka semua sedang berdiri di atas tanah miliknya. Ia melanjutkan kalimatnya dengan nada lebih dingin, mengatakan bahwa Maya baru saja berani mengelapkan kaki kotornya ke tubuh wanita yang menjadi pemilik nyawanya. Nadira menegaskan bahwa di rumah ini yang sampah bukanlah ibunya, melainkan manusia-manusia tidak tahu diri yang berani menghina tuan rumah. Maya yang merasa dipermalukan di depan teman-teman sosialitanya dan penonton siaran langsungnya langsung naik pitam. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ia tidak mengenali Nadira karena penampilan Nadira kini jauh lebih elegan dan berkelas dibandingkan terakhir kali mereka bertemu bertahun-tahun lalu. Bagi Maya, Nadira hanyalah orang asing lancang yang berani mengacaukan acaranya. Dengan tangan gemetar karena emosi, Maya mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berniat menampar wajah Nadira sekeras mungkin. Namun sebelum telapak tangan itu mendarat, sebuah tangan kekar mencengkeram pergelangan tangan Maya di udara dengan sangat kuat. Raka sudah berdiri di samping Nadira. Cengkeramannya begitu kuat hingga Maya menjerit kesakitan. Raka menatap Maya dengan sorot mata yang mengerikan, jauh berbeda dari penampilannya yang santai. Dengan suara berat dan datar, Raka memberikan peringatan keras. Jika Maya berani menyentuh istrinya sedikit saja, maka tangan itu akan patah detik itu juga, dan ia akan membusuk di penjara sebelum matahari terbenam. Aura dominasi yang dipancarkan Raka membuat nyali Maya menciut seketika. Salah satu teman arisan Maya yang duduk di pojok ruangan tiba-tiba wajahnya memucat. Wanita itu mengenali siapa lelaki yang berdiri di sana. Ia tahu betul reputasi Raka di ibu kota sebagai pengacara dan konsultan hukum yang sangat disegani dan tidak pernah kalah dalam kasus apapun. Ketakutan mulai menjalar di ruangan itu, mengubah pesta pora menjadi mimpi buruk bagi para tamu tak diundang tersebut. Suasana ruang tamu yang tadinya bising kini berubah menjadi sunyi senyap yang mencekam. Cengkeraman tangan Raka pada pergelangan tangan Maya perlahan dilepaskan dengan sentakan kasar, membuat Maya terhuyung ke belakang hampir menabrak meja hias. Ia memegangi pergelangan tangannya yang memerah sambil meringis kesakitan. Matanya menatap Raka dan Nadira dengan campuran rasa takut dan kebingungan. Teman arisan Maya yang wajahnya pucat tadi segera berdiri dengan gemetar. Tanpa berpamitan, wanita itu menyambar tasnya dan bergegas menuju pintu keluar sambil menundukkan kepala dalam-dalam, berusaha menghindari kontak mata dengan Raka. Tindakan itu memicu reaksi berantai. Tamu-tamu lain yang meskipun tidak mengenali Raka, bisa merasakan aura bahaya yang sangat kental. Mereka satu persatu mulai membereskan barang-barang mereka dengan kikuk, saling berbisik panik, lalu berhamburan keluar rumah. Dalam hitungan menit, rumah itu kosong. Maya kini sendirian menghadapi tamu tak diundang yang menakutkan ini. Maya yang ditinggalkan teman-temannya merasa semakin panik dan terhina. Ia mencoba membangun kembali keberaniannya dengan berteriak histeris, menuduh Nadira dan Raka sebagai perampok yang masuk tanpa izin. Ia berlagak menjadi korban. Air mata buaya mulai menetes di pipinya yang lengket oleh sirup. Ia berteriak memanggil tetangga. Namun tidak ada yang datang. Suara musik tadi terlalu keras sehingga teriakannya dianggap bagian dari pesta. Nadira sama sekali tidak menggubris teriakan Maya. Fokusnya hanya satu,
Ibunya. Nadira berlutut kembali di lantai. Tangannya yang halus gemetar saat menyentuh kulit ibunya yang terasa dingin dan kasar. Ia mengangkat kepala Ibu Ratna perlahan dan meletakkannya di pangkuannya. Air mata Nadira akhirnya tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena rasa bersalah yang teramat sangat. Ia memeriksa tubuh ibunya dengan lebih teliti. Hatinya serasa diiris sembilu saat melihat lebam-lebam kebiruan di lengan dan kaki ibunya. Bau tidak sedap yang menguar dari tubuh ibunya menandakan wanita tua itu sudah berhari-hari tidak dimandikan. Bahkan mungkin dibiarkan buang air di tempat. Nadira memeluk tubuh ringkih itu erat-erat, membisikkan kata maaf berulang kali di telinga ibunya. Ibu Ratna membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur. Namun saat melihat wajah Nadira, bibir keringnya bergetar. Tidak ada suara yang keluar, hanya desisan lemah yang menyayat hati. Nadira segera memberi isyarat pada Raka. Tanpa banyak bicara, Raka membantu Nadira mengangkat tubuh ringan Ibu Ratna. Mereka membawa Ibu Ratna masuk ke kamar utama. Kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahat paling nyaman di rumah itu. Namun begitu pintu kamar dibuka, amarah Nadira kembali memuncak. Kamar utama itu telah berubah fungsi menjadi gudang penyimpanan barang-barang rongsokan dan kotak-kotak sepatu milik Maya. Kasur tempat ibunya tidur hanyalah busa tipis yang diletakkan di lantai pojok ruangan, dikelilingi tumpukan barang berdebu. Tidak ada spray yang layak. Bantalnya pun sudah kusam dan bau apek. Nadira menahan napas, berusaha mengontrol emosinya agar tidak meledak di depan ibunya. Dengan cekatan, ia dan Raka membersihkan sebagian area agar ibunya bisa berbaring lebih layak. Di ruang tengah, Maya yang merasa diabaikan dan terancam segera mengambil ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi suaminya, Dimas. Begitu telepon tersambung, Maya langsung melancarkan sandiwara liciknya. Ia menangis meraung-raung di telepon, mengadu bahwa ada orang gila yang masuk rumah, menyiksanya, dan hendak menguasai rumah mereka. Ia memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa Nadira datang untuk membunuh Ibu Ratna demi warisan dan kini sedang menyekapnya di dalam kamar. Maya mendesak Dimas untuk segera pulang dan membawa bantuan, karena ia merasa nyawanya terancam. Ia tahu betul kelemahan suaminya. Dimas adalah lelaki penakut yang akan melakukan apa saja demi Maya, terutama jika sudah diancam atau dimanipulasi dengan air mata. Tidak butuh waktu lama. Suara deru motor terdengar kasar berhenti di depan rumah. Pintu depan terbanting keras. Dimas muncul dengan napas terengah-engah. Wajahnya merah pada menahan amarah yang dipicu oleh aduan istrinya. Di tangannya, ia menggenggam sebuah balok kayu besar yang ia pungut dari halaman. Matanya liar mencari keberadaan penyusup. Maya langsung berlari memeluk suaminya, menunjuk-nunjuk arah kamar Ibu Ratna sambil terus memprovokasi bahwa Nadira dan suaminya adalah penjahat. Dimas yang akalnya sudah tertutup oleh hasutan istrinya melangkah lebar menuju kamar ibunya dengan balok kayu terangkat tinggi. Siap menghantam siapa saja yang ada di sana. Pintu kamar terbuka. Dimas berteriak garang, mengancam akan menghabisi siapapun yang berani mengganggu istrinya. Namun langkahnya terhenti mendadak. Balok kayu di tangannya seolah kehilangan beratnya dan meluncur jatuh ke lantai dengan suara berdebum. Di hadapannya berdiri Raka yang sedang menempelkan ponsel ke telinganya. Tatapan Raka datar. Sama sekali tidak terlihat gentar dengan balok kayu tadi. Yang membuat Dimas membeku bukan hanya tatapan itu, melainkan kalimat yang diucapkan Raka kepada lawan bicaranya di telepon. Raka sedang berbicara dengan nada akrab, menyebut nama Pak Hadi, dan jabatannya sebagai kepala kepolisian resor setempat. Dimas mendengar jelas Raka berkata bahwa ia sedang berada di kampung ini, dan menemukan indikasi penganiayaan berat serta ancaman pembunuhan terhadap lansia. Raka meminta Pak Hadi untuk mengirimkan unit patroli terdekat, karena ia ingin masalah ini diproses hukum secepatnya tanpa pandang bulu. Lutut Dimas gemetar. Ia tahu siapa Pak Hadi. Sosok polisi paling tegas di wilayah ini yang ditakuti oleh semua preman kampung. Fakta bahwa lelaki di depannya bisa menelepon Kapolres secara langsung dan berbicara seperti kawan lama menghancurkan seluruh keberanian semu yang dimiliki Dimas. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia menatap Maya yang kini bersembunyi di balik punggungnya. Lalu menatap Nadira yang sedang menyelimuti Ibu Ratna. Nadira menoleh perlahan, menatap adik kandungnya itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Kecewa, jijik, dan asing. Dimas sadar, ia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ketegangan di ruang tengah rumah itu belum mereda.
Suara Raka yang berbicara di telepon bergema seperti lonceng kematian bagi keberanian semu Dimas dan Maya. Dimas berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Sementara Maya gemetar, matanya liar mencari celah untuk melarikan diri. Nadira menatap mereka dengan pandangan dingin yang menusuk tulang. Tidak ada lagi kehangatan seorang kakak di matanya. Hari ini tidak akan berakhir dengan drama penangkapan polisi semata. Itu terlalu mudah bagi mereka. Nadira ingin membongkar semua kebusukan yang telah menggerogoti rumah ini selama bertahun-tahun. Ia meminta Raka untuk membatalkan kedatangan polisi sementara waktu dengan alasan ingin menyelesaikan masalah keluarga ini secara internal terlebih dahulu. Namun ancaman hukum itu tetap menggantung di udara sebagai pedang yang siap jatuh kapan saja jika Maya atau Dimas berani bertindak bodoh. Nadira menyatakan dengan tegas bahwa ia dan Raka akan menginap di rumah itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pernyataan itu membuat Maya terkesiap. Ia mencoba memprotes dengan alasan tidak ada kamar yang layak. Namun kalimatnya terhenti saat melihat tatapan tajam Raka. Nadira tidak peduli dengan penolakan itu. Ia melangkah menuju kamarnya yang dulu, meletakkan tasnya, dan mulai mengambil alih kendali rumah. Langkah pertama yang dilakukannya adalah melakukan audit dadakan terhadap keuangan rumah tangga yang selama ini ia percayakan sepenuhnya kepada Dimas. Nadira mengeluarkan tumpukan bukti transfer dari tas kerjanya. Kertas-kertas itu adalah rekam jejak digital pengiriman uang yang ia lakukan setiap bulan selama 3 tahun terakhir. Jumlahnya fantastis. 50 juta rupiah setiap bulan dikirimkan Nadira ke rekening Dimas dengan tujuan khusus. Biaya pengobatan Ibu Ratna. Gaji perawat profesional. Perbaikan gizi. Renovasi rumah. Nadira melempar berkas-berkas rekening koran itu ke atas meja makan tempat Maya dan Dimas duduk tertunduk seperti terdakwa. Kertas-kertas itu berserakan, menampilkan angka-angka nominal yang besar. Nadira mulai mencecar mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Kemana perginya uang 1,5 miliar lebih yang sudah ia kirimkan selama ini? Ia menunjuk kondisi rumah yang reot, atap bocor, dan dinding berjamur. Ia menunjuk tubuh Ibu Ratna yang tinggal tulang berbalut kulit. Jauh dari kata terawat. Maya yang merasa tersudut mencoba membela diri dengan suara melengking yang dibuat-buat. Ia beralasan bahwa harga kebutuhan pokok mahal, biaya obat naik, dan uang habis untuk membayar hutang-hutang lama peninggalan almarhum ayah mereka. Maya bahkan mencoba memeras air mata, mengatakan bahwa ia dan Dimas rela tidak makan demi membelikan obat ibu. Namun Nadira bukan wanita bodoh yang bisa dikelabui dengan air mata palsu. Ia berjalan menuju dapur, membuka lemari penyimpanan makanan dan kulkas. Pemandangan di sana sungguh kontras dengan apa yang baru saja dikatakan Maya. Di dalam kulkas berderet minuman kemasan mahal, buah-buahan impor, daging sapi premium, dan kue-kue bermerek. Sementara di atas meja dapur terdapat piring plastik kotor bekas makan Ibu Ratna. Isinya hanya nasi kering dengan kuah sayur bening yang sudah basi dan sepotong tahu kecil. Nadira membawa piring itu ke ruang tengah dan membantingnya ke meja di hadapan Maya. Nasi basi itu berhamburan keluar. Dengan suara bergetar menahan amarah, Nadira bertanya, "Apakah ini yang disebut perawatan mahal? Apakah uang 50 juta itu hanya cukup untuk membeli nasi basi bagi wanita yang melahirkan suaminya?" Dimas hanya bisa menunduk semakin dalam. Rasa malunya sudah tidak tersisa lagi. Sementara Nadira menghancurkan pertahanan mental Maya dan Dimas dengan fakta keuangan, Raka bekerja dalam diam di sudut ruangan. Sebagai orang yang teliti dan paham teknologi, Raka menyadari adanya kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di beberapa sudut rumah, termasuk ruang tamu dan teras. Maya memang memasang kamera itu awalnya untuk memantau Ibu Ratna agar tidak kabur, sekaligus untuk memamerkan gaya hidupnya di media sosial. Raka mengeluarkan laptop tipisnya dan mulai meretas akses ke sistem CCTV tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Raka untuk menjebol kata sandi sederhana yang digunakan Maya. Ia menyalin seluruh rekaman data selama 1 bulan terakhir ke dalam penyimpanan eksternal miliknya. Raka ingin mencari bukti visual yang tak terbantahkan tentang kekejaman yang terjadi di rumah ini saat mereka tidak ada. Malam harinya, ketika Maya dan Dimas masuk ke kamar mereka dengan membanting pintu, Nadira dan Raka duduk berdua di ruang tamu yang remang-remang. Raka membuka salah satu file rekaman video dan memperlihatkannya pada Nadira. Dalam layar laptop terlihat rekaman kejadian 2 hari yang lalu. Di video itu, Maya sedang duduk di sofa sambil menelepon seseorang dengan nada bicara yang sangat serius dan mencurigakan. Suara rekaman itu cukup jelas terdengar.
Maya berkata kepada seseorang di seberang sana agar tenang, karena si tua itu belum mati. Ia mengatakan bahwa kotak hitam rahasia itu masih aman tersimpan. Dan Ibu Ratna tidak akan berani buka mulut soal anak haram itu, karena lidahnya sudah keluh akibat obat penenang. Nadira dan Raka saling berpandangan. Kata-kata, anak haram, dan kotak hitam, memicu tanda tanya besar. Siapa anak haram yang dimaksud? Rahasia apa yang begitu besar hingga Maya harus membius Ibu Ratna agar tetap diam? Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi teka-teki tentang masa lalu keluarganya yang ternyata menyimpan lubang gelap yang mengerikan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa canggung dan dingin. Maya dan Dimas tampak terburu-buru bersiap pergi pagi-pagi sekali. Mereka beralasan hendak ke pasar untuk membeli bahan makanan segar demi Ibu Ratna. Padahal jelas terlihat dari pakaian necis yang dikenakan Maya bahwa mereka hendak pergi menghindari interogasi Nadira lebih lanjut. Maya mengenakan baju terbaiknya dan memulas wajahnya dengan bedak tebal untuk menutupi sembab di matanya. Sementara Dimas tampak gelisah memegang kunci motor. Nadira membiarkan mereka pergi tanpa banyak bertanya. Kepergian mereka justru adalah kesempatan emas yang ditunggu-tunggu. Begitu suara motor Dimas menjauh dari halaman rumah, Nadira segera bergegas masuk ke kamar Ibu Ratna. Wanita tua itu terbaring lemah. Matanya menatap nanar ke arah lantai di bawah tempat tidurnya. Nadira teringat bisikan ibunya kemarin saat ia baru tiba. Ibunya mengatakan ada sesuatu di bawah lantai kamar ini. Dengan bantuan Raka, mereka menggeser kasur tipis dan tumpukan barang rongsokan yang memenuhi sudut kamar. Lantai kamar itu terbuat dari ubin keramik jadul yang sudah retak-retak. Raka mengetuk-ngetuk lantai itu dengan gagang sapu, mencari bunyi yang berbeda. Di satu titik di pojok ruangan, tepat di bawah tempat biasa Ibu Ratna tidur, bunyi ketukan terdengar lebih nyaring dan bergaung, menandakan ada ruang kosong di bawahnya. Raka segera mengambil perkakas dari gudang belakang, linggis kecil dan palu. Dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara gaduh, ia mulai mencongkel ubin tersebut. Semen perekat ubin itu sudah tua dan rapuh sehingga mudah sekali terbongkar. Di balik tanah lembab di bawah ubin, tertimbun sebuah kotak besi berukuran sedang yang sudah berkarat parah. Kotak itu tampak seperti berangkas zaman dulu yang dikubur paksa. Jantung Nadira berdegup kencang saat Raka mengangkat kotak berat itu ke atas lantai. Kuncinya sudah rusak termakan karat sehingga Raka harus memukulnya dengan palu agar bisa terbuka. Saat tutup kotak itu terbuka, aroma kertas tua dan apek langsung menyeruak keluar. Di dalamnya tersimpan tumpukan dokumen-dokumen penting yang dibungkus plastik bening, agar tidak rusak oleh kelembapan tanah. Tangan Nadira gemetar saat meraih dokumen paling atas. Ia membuka lembaran kertas yang sudah menguning itu. Matanya membelalak membaca judul dokumen tersebut. Itu adalah akta kelahiran asli dan surat adopsi tertanggal 30 tahun yang lalu. Di bawahnya terdapat hasil tes DNA dari sebuah rumah sakit besar di kota provinsi. Nadira membaca baris demi baris dengan napas tercekat. Fakta yang tertulis di sana sungguh mengguncang jiwanya. Dokumen itu menyatakan bahwa salah satu anak yang dibesarkan di rumah ini bukanlah anak kandung dari pernikahan sah ayah dan ibu mereka. Hasil tes DNA menunjukkan ketidakcocokan genetika antara Ibu Ratna dengan anak tersebut. Namun ada kecocokan genetika dengan almarhum ayah. Itu artinya anak tersebut adalah hasil hubungan gelap ayah dengan wanita lain yang kemudian dibawa pulang dan dirawat oleh Ibu Ratna layaknya anak sendiri. Nadira menutup mulutnya menahan isak tangis. Ia tidak menyangka ibunya menanggung beban seberat ini sendirian selama puluhan tahun. Merawat anak dari wanita yang merusak rumah tangganya dengan penuh kasih sayang tanpa membeda-bedakan. Belum sempat Nadira mencerna sepenuhnya siapa nama yang tertulis di dokumen itu, terdengar suara pintu depan terbanting keras. Suara langkah kaki terburu-buru mendekat ke arah kamar. Rupanya Maya dan Dimas pulang lebih awal dari dugaan. Motor mereka mengalami pecah ban di tengah jalan, dan Maya memaksa pulang karena perasaannya tidak enak. Firasat buruk Maya ternyata benar. Saat ia muncul di ambang pintu kamar yang terbuka, matanya langsung tertuju pada lubang di lantai dan kotak besi yang terbuka di hadapan Nadira. Wajah Maya yang tadi kesal karena ban bocor kini berubah pucat pasi, lalu seketika merah padam karena amarah yang meledak. Rahasia terbesar yang menjadi kartu asnya selama ini telah terbongkar. Maya tidak lagi berpura-pura manis. Wajah aslinya sebagai wanita manipulatif yang kejam terlihat jelas. Ia melangkah masuk dengan tatapan nyalang, mengabaikan Raka yang berdiri waspada.
Maya menunjuk Nadira dengan telunjuk gemetar dan berteriak lantang bahwa Nadira seharusnya tidak lancang membongkar aib keluarga yang sudah dikubur dalam-dalam. Ia tertawa sinis. Tawa yang terdengar putus asa namun berbahaya. Dengan suara mendesi seperti ular, Maya mengancam Nadira. Ia berkata bahwa ia tahu persis obat apa yang harus diberikan kepada Ibu Ratna agar jantung tua itu berhenti berdetak perlahan tanpa meninggalkan jejak forensik. Ia mengancam, jika Nadira berani membawa kertas-kertas itu keluar dari kamar ini atau membocorkannya kepada siapapun, maka malam ini juga Ibu Ratna akan tertidur untuk selamanya. Nadira terdiam membeku. Ia melihat keseriusan di mata Maya. Wanita di hadapannya ini benar-benar nekat dan tidak memiliki hati nurani. Dimas yang berdiri di belakang Maya hanya diam mematung. Wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seolah rahasia di dalam kotak itu adalah vonis mati baginya. Nadira menyadari posisi tawarnya sedang sulit. Dokumen di tangannya adalah bukti kebenaran. Namun nyawa ibunya ada di ujung tanduk di bawah kendali Maya, yang memegang akses terhadap obat-obatan dan makanan ibunya sehari-hari. Situasi berubah menjadi kebuntuan yang mematikan. Nadira perlahan menurunkan kertas itu. Ia menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sementara otaknya berputar cepat mencari cara untuk menyelamatkan ibunya dari cengkeraman monster yang tinggal satu atap dengannya. Ancaman Maya yang begitu dingin dan mematikan membuat Nadira sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang sudah kehilangan hati nurani. Nyawa ibunya adalah prioritas utama di atas segalanya, bahkan di atas ego dan kemarahannya sendiri. Oleh karena itu, Nadira memilih untuk mundur selangkah demi menyusun strategi yang lebih matang. Dengan wajah yang dibuat seolah-olah menyerah dan ketakutan, Nadira menurunkan nada bicaranya. Ia mengatakan kepada Maya bahwa ia butuh waktu untuk berpikir dan mempersiapkan dokumen pelimpahan aset yang diminta. Maya tersenyum penuh kemenangan. Baginya, ketakutan di mata Nadira adalah tanda bahwa dominasinya di rumah itu masih tak tergoyahkan. Ia memberi tenggat waktu 2 hari. Jika dalam 2 hari sertifikat rumah belum berpindah nama menjadi miliknya, ia bersumpah akan ada bendera kuning di depan rumah. Malam itu, suasana rumah terasa seperti penjara dengan sipir yang kejam. Maya dan Dimas terus mengawasi gerak-gerik Nadira dan Raka. Namun mereka tidak menyadari bahwa di balik sikap pasrahnya, Nadira dan Raka sedang bergerak dalam diam. Malam itu, suasana rumah terasa seperti penjara dengan sipir yang kejam. Maya dan Dimas terus mengawasi setiap gerak-gerik Nadira dan Raka. Namun mereka tidak menyadari bahwa di balik sikap pasrah, Nadira dan Raka sedang bergerak dalam diam. Nadira mulai menyadari bahwa kondisi pikun dan lemah fisik yang dialami Ibu Ratna bukanlah proses penuaan alami. Ibunya baru berusia awal 60-an. Seharusnya masih cukup bugar. Kecurigaan Nadira mengarah pada makanan dan obat-obatan yang selama ini dicekokkan oleh Maya. Kecurigaan itu terbukti saat Nadira secara diam-diam memeriksa lemari obat di dapur ketika Maya sedang mandi. Di sana, terselip di antara botol vitamin murah, terdapat botol obat penenang dosis tinggi yang biasanya hanya diresepkan untuk pasien gangguan jiwa berat atau pasien pasca operasi besar. Label botol itu sudah dikupas sebagian untuk menyamarkan identitas obatnya. Namun Raka yang sempat memotretnya dan mencari informasinya memastikan bahwa itu adalah obat keras yang jika dikonsumsi terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan saraf, halusinasi, gagal jantung. Rencana penyelamatan pun disusun dengan sangat hati-hati. Adipati memainkan perannya dengan sempurna. Catatan, dalam versi ini tetap Raka. Ia berpura-pura menjadi suami yang takut istri dan sering keluar rumah dengan alasan bosan atau mencari angin segar. Padahal setiap kali keluar, Raka pergi membeli makanan sehat, bubur bergizi tinggi, dan air mineral botolan dari kota kecamatan. Ia menyelundupkan makanan-makanan itu ke dalam kamar Ibu Ratna lewat jendela samping yang tersembunyi di balik semak-semak. Saat Maya dan Dimas sedang lengah menonton televisi dengan volume keras, Nadira bertugas di dalam kamar. Ia dengan telaten membuang makanan jatah dari Maya yang penuh minyak jelantah dan kemungkinan besar sudah dicampur obat penenang itu ke dalam kantong plastik khusus untuk dibuang nanti. Sebagai gantinya, ia menyuapi ibunya dengan makanan bersih yang dibawa Raka. Proses detoksifikasi racun dari tubuh Ibu Ratna dilakukan secara intensif selama 2 hari 2 malam. Nadira juga mengganti air minum ibunya sepenuhnya dengan air mineral yang masih disegel, memastikan tidak ada setetes pun cairan pemberian Maya yang masuk ke tenggorokan ibunya. Perubahan kecil mulai terlihat. Di hari kedua,
Sorot mata Ibu Ratna yang tadinya kosong dan berkabut mulai menampakkan sedikit cahaya kehidupan. Respons motoriknya mulai membaik. Tangan yang tadinya hanya bisa terkulai lemah kini mulai bisa menggenggam jari Nadira dengan erat. Bibir yang tadinya kaku dan keluh mulai bisa membisikkan kata-kata yang lebih jelas meskipun masih lirih. Ibu Ratna mulai sadar dari tidur panjang, akibat pengaruh obat bius yang selama ini membelenggu otaknya. Namun Nadira memberi isyarat kepada ibunya untuk tetap berpura-pura tidur dan lemah jika Maya masuk ke kamar. Ini adalah sandiwara paling berbahaya yang harus mereka mainkan demi keselamatan nyawa. Sementara itu, Maya semakin tidak sabar. Ia terus-menerus menyindir dan menekan Nadira tentang surat perjanjian pelimpahan rumah. Maya merasa di atas angin karena mengira Nadira sudah tidak berkutik. Ia bahkan mulai membual kepada tetangga sebelah lewat pagar bahwa sebentar lagi rumah ini akan resmi menjadi miliknya dan ia akan merenovasinya menjadi rumah gedongan bertingkat. Kesombongan Maya membuatnya lengah. Ia tidak menyadari bahwa makanan beracun yang ia siapkan setiap pagi dan sore tidak pernah disentuh oleh Ibu Ratna. Ia hanya melihat piring kosong saat mengambilnya kembali, dan mengira Ibu Ratna memakannya dengan lahap. Padahal isinya sudah berpindah ke tempat sampah yang disembunyikan Raka di bagasi mobil. Racun yang tak terlihat itu kini perlahan menghilang dari darah Ibu Ratna, mengembalikan kekuatan wanita tua itu sedikit demi sedikit. Menyiapkan sebuah kejutan yang tak pernah diperhitungkan oleh Maya maupun Dimas. Waktu penentuan semakin dekat. Ketegangan di udara semakin tebal dan menyesakkan dada. Pagi hari ketiga tiba dengan langit mendung menggantung rendah di atas atap rumah. Seolah alam turut merasakan beratnya konflik yang akan memuncak hari ini. Maya sudah berdandan rapi sejak subuh. Senyum licik tersungging di bibirnya yang bergincu merah menyala. Ia meletakkan sebuah map tebal di atas meja makan di ruang tengah. Di dalam map itu terdapat surat pernyataan pelimpahan hak atas tanah dan bangunan dari Ibu Ratna dan ahli waris lainnya kepada Maya. Maya memanggil Nadira, Raka, dan Dimas untuk berkumpul. Ia juga memaksa Nadira untuk memapah Ibu Ratna keluar dari kamar. Maya ingin kemenangan mutlak. Ia ingin Ibu Ratna menyaksikan sendiri bagaimana rumah yang dibangun dengan keringat dan air mata berpindah tangan ke menantu yang selama ini menghinanya. Nadira memapah Ibu Ratna dengan pelan. Tubuh wanita tua itu masih tampak lemah. Namun Nadira bisa merasakan cengkeraman tangan ibunya yang kuat di lengannya. Sebuah tanda bahwa energi ibunya telah kembali. Mereka duduk mengelilingi meja makan. Suasana hening dan mencekam. Dimas duduk di samping Maya. Kepalanya tertunduk dalam. Kakinya gemetar tidak berhenti di bawah meja. Ia tampak seperti pesakitan yang menunggu vonis mati, bukan seperti calon pemilik rumah baru. Maya menyodorkan pulpen ke arah Nadira dengan gerakan kasar. Ia mendesak Nadira untuk segera menandatangani surat pelepasan hak sebagai ahli waris. Baru kemudian tangan Ibu Ratna akan dipaksa membubuhkan cap jempol. Maya berkata dengan nada mengejek bahwa setelah tanda tangan ini selesai, ia berjanji akan merawat Ibu Ratna dengan layak di panti jompo yang bisa ia temukan, karena ia tidak sudi mengurus orang jompo di rumah barunya nanti. Nadira memegang pulpen itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Maya. Lalu menatap Dimas yang masih diam membisu menyaksikan kejahatan istrinya. Nadira mengulur waktu. Ia bertanya kepada Dimas apakah ia benar-benar tega membiarkan ibu yang membesarkannya dibuang ke panti jompo setelah rumah ini direbut. Pertanyaan itu membuat Dimas tersentak. Namun sebelum ia bisa menjawab, Maya langsung memotong dengan bentakan keras. Ia mengancam akan membongkar rahasia besar Dimas sekarang juga jika ia berani membela ibunya. Ancaman itu membuat Dimas kembali menciut. Mulutnya terkatup rapat. Maya tertawa sinis, merasa memegang kendali penuh atas semua orang di ruangan itu. Ia kembali mendesak Nadira untuk tanda tangan. Atau obat racun itu akan benar-benar bekerja malam ini. Tepat saat ujung pulpen Nadira menyentuh kertas, sebuah suara serak namun tegas terdengar memecah keheningan. Suara itu bukan milik Nadira. Bukan pula Raka. Itu adalah suara Ibu Ratna. Wanita tua yang dikira sudah pikun dan lumpuh itu tiba-tiba mengangkat kepalanya tegak. Matanya menatap tajam ke arah Maya. Lalu beralih ke Dimas dengan tatapan penuh luka dan kekecewaan mendalam. Ibu Ratna berkata dengan lantang. Nadira jangan menandatangani apapun. Ia mengatakan bahwa Dimas tidak berhak atas 1 sentimeter pun tanah di rumah ini. Semua orang terperanjat. Maya melotot kaget melihat, mayat hidup, itu tiba-tiba bicara lancar.
Ibu Ratna melanjutkan kalimatnya yang membuat seisi ruangan seakan disambar petir di siang bolong. Dengan napas memburu namun intonasi yang jelas, ia mengungkapkan fakta yang selama ini ia kubur dalam-dalam demi menjaga nama baik keluarga. Ia menunjuk wajah Dimas dan berkata bahwa Dimas bukanlah anak kandungnya. Semua orang terperanjat. Maya melotot kaget melihat wanita yang ia kira sudah pikun itu tiba-tiba berbicara dengan suara tegas. Ibu Ratna menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Dengan napas memburu namun intonasi jelas, ia mengungkapkan fakta yang selama ini ia kubur dalam-dalam demi menjaga nama baik keluarga. Ia berkata bahwa Dimas bukanlah anak kandungnya. Dimas bukan adik Nadira. Dimas adalah anak hasil hubungan gelap almarhum suaminya dengan seorang wanita lain, seorang wanita penghibur yang menelantarkannya di depan pintu panti asuhan 30 tahun lalu. Ruangan itu seketika terasa sesak. Udara seperti menghilang dari paru-paru semua orang. Ibu Ratna menceritakan dengan air mata mengalir bagaimana ia memungut bayi itu. Bagaimana ia merawatnya, menyusuinya, membesarkannya dengan kasih sayang yang sama besar seperti yang ia berikan kepada Nadira. Meskipun setiap melihat wajah Dimas, hatinya selalu sakit mengingat pengkhianatan suaminya. Namun ia tidak pernah sekalipun menganggap Dimas sebagai anak haram. Baginya, Dimas adalah titipan Tuhan yang harus dijaga. Rahasia itu meledak di tengah ruangan. Wajah Dimas pucat pasi. Air matanya tumpah tanpa suara. Ternyata selama ini Maya mengetahui rahasia ini. Ia menemukannya lebih dulu saat mengacak-acak lemari tua setahun yang lalu. Sejak saat itu, Maya menggunakan fakta tersebut untuk memeras Dimas. Ia mengancam akan menyebarkan aib bahwa Dimas adalah anak haram ke seluruh kampung jika ia tidak menuruti semua perintahnya. Ancaman itu akan membuat Dimas kehilangan status sosial, harga diri, dan hak warisnya. Ketakutan Dimas membuatnya rela menjadi budak istrinya. Ia mengkhianati ibu yang membesarkannya. Membiarkan wanita itu disiksa, diracuni, dihina, hanya demi menutupi asal-usulnya yang kelam. Nadira menatap Dimas. Tatapannya berubah total. Rasa kasihan sebagai kakak lenyap. Berganti dengan rasa jijik yang luar biasa. Orang yang ia kira adiknya ternyata tega membiarkan wanita yang menyelamatkan hidupnya dari panti asuhan disiksa demi menjaga harga diri palsu. Nadira berdiri. Ia mengambil kertas perjanjian itu. Merobeknya menjadi potongan-potongan kecil di depan wajah Maya yang kini tampak panik, karena kartu asnya sudah tidak berguna lagi. Sobekan kertas itu ia lemparkan ke wajah Dimas. Dengan suara dingin, Nadira menyatakan bahwa mulai detik ini tidak ada lagi hubungan saudara di antara mereka. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini Nadira tidak akan menahan diri lagi. Setelah rahasia besar terbongkar, Maya tidak lantas menyesal. Sebelumnya, ia dikuasai penyangkalan yang luar biasa. Baginya, status sosial adalah nyawa kedua yang harus dipertahankan mati-matian. Dengan wajah penuh amarah, Maya meraih tas tangannya dan memperbaiki riasan yang luntur. Ia tetap berangkat menghadiri acara arisan akbar kecamatan siang itu. Acara bergengsi yang dihadiri istri pejabat desa dan sosialita kampung. Maya dijadwalkan menerima penghargaan sebagai anggota paling aktif, gelar yang ia beli dengan uang hasil memeras Ibu Ratna. Ia berpikir, jika ia memenangkan dukungan masyarakat, ia akan memiliki kekuatan untuk melawan Nadira. Ia meninggalkan Dimas yang masih terduduk lemas di lantai. Gedung serbaguna desa telah dipenuhi ratusan tamu. Aroma parfum dan makanan prasmanan memenuhi udara. Maya melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Ia menebar senyum palsu ke kiri dan kanan. Namun beberapa orang mulai berbisik. Gosip tentang kejadian pagi tadi sudah mulai menyebar. Maya tetap duduk di kursinya. Ia yakin dirinya masih bintang utama. Namun kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Pembawa acara naik ke panggung. Ia mengumumkan bahwa acara tahun ini menjadi sangat istimewa, karena kehadiran donatur utama yang baru saja membeli gedung serbaguna tersebut untuk diwakafkan bagi warga. Donatur itu juga yang membiayai seluruh catering mewah hari ini. Jantung Maya berdegup kencang. Pintu utama gedung terbuka. Masuklah Nadira bergandengan tangan dengan Raka. Penampilan mereka sederhana namun berkelas. Aura wibawa membuat seluruh ruangan terdiam. Maya ternganga. Tangannya mencengkeram taplak meja hingga kusut. Ia tidak menyangka Nadira akan datang ke tempat yang ia anggap wilayah kekuasaannya.
Nadira dan Raka dipersilakan naik ke panggung. Raka mengambil mikrofon. Ia berkata bahwa sebagai warga yang peduli pada moralitas desa, ia ingin menayangkan sebuah video edukasi tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Lampu gedung dipadamkan. Layar proyektor menyala. Video dimulai. Namun itu bukan video edukasi biasa. Itu adalah rekaman CCTV dari rumah Ibu Ratna. Gambar jelas. Suara tajam. Semua mata tertuju ke layar. Di sana terlihat Maya memaki Ibu Ratna. Menyebutnya parasit bau tanah. Menumpahkan air panas ke kakinya. Tertawa saat wanita tua itu kesakitan. Lalu adegan pagi tadi. Maya mengelapkan kaki kotornya ke baju Ibu Ratna sambil live di media sosial. Gedung yang tadinya hening berubah menjadi riuh. Teriakan marah. Kata-kata jijik. Citra Maya hancur dalam hitungan detik. Lampu menyala kembali. Sorot mata ratusan orang tertuju padanya. Ketua arisan yang duduk di sebelah Maya berdiri. Dengan wajah jijik, ia menyiramkan segelas es buah ke wajah Maya. Tindakan itu memicu reaksi massa. Cemoohan. Lemparan tisu. Kulit kacang. Maya berteriak histeris bahwa video itu editan. Namun tidak ada yang percaya. Dengan sisa harga diri yang hancur, Maya berlari keluar gedung diiringi sorakan usir. Di atas panggung, Nadira menatap kepergian Maya dengan wajah tanpa ekspresi. Hukuman sosial telah dijatuhkan. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Namun Maya belum selesai. Dan yang akan ia lakukan setelah ini, jauh lebih berbahaya. Maya berlari pulang dengan napas memburu dan hati terbakar oleh dendam. Rasa malu yang ia terima di gedung pertemuan telah menghancurkan kewarasannya. Reputasinya tamat. Status sosialnya hancur. Masa depannya gelap. Dan dalam benaknya hanya ada satu pikiran. Jika ia tidak bisa memiliki rumah itu, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya. Ia tidak akan membiarkan Nadira dan Ibu Ratna hidup tenang di atas penderitaannya. Saat Maya tiba di rumah, ia menemukan Dimas masih duduk melamun di teras belakang. Tatapannya kosong. Jiwanya hancur oleh rahasia yang baru terbongkar. Maya mengguncang tubuh suaminya dengan kasar. Ia berteriak bahwa mereka sudah kalah telak. Dipermalukan di depan seluruh kampung. Ia mulai meracuni pikiran Dimas yang sedang rapuh. Maya mengatakan bahwa Nadira pasti akan melaporkan mereka ke polisi. Penjara sudah menanti. Ia meyakinkan Dimas bahwa satu-satunya cara menghilangkan jejak dan menutup mulut Ibu Ratna selamanya adalah memusnahkan semuanya dengan api. Rencana gila itu terdengar masuk akal di telinga Dimas yang putus asa. Ia selalu hidup dalam ketakutan. Dan kini ia disetir sepenuhnya oleh kepanikan. Mereka berdua pergi membeli 2 jeriken bensin dari penjual eceran di jalan desa yang sepi. Lalu kembali ke rumah dengan niat yang mengerikan. Langit sore mulai gelap ketika Maya dan Dimas menerobos masuk ke rumah. Nadira, Raka, dan Ibu Ratna sedang berada di ruang tengah. Mereka baru saja selesai membereskan bekas sarapan. Nadira terkejut melihat kedatangan mereka. Bau bensin langsung menyengat saat Dimas membuka tutup jeriken. Tanpa banyak bicara, ia mulai menyiramkan bensin ke sofa, gorden, dan karpet. Raka segera bergerak maju untuk menghentikannya. Namun Maya mengacungkan pisau dapur. Ia berteriak histeris, mengancam akan menusuk siapapun yang mendekat. Situasi menjadi sangat genting. Nadira mundur perlahan sambil melindungi Ibu Ratna di belakangnya. Bau bensin membuat kepala pening. Udara terasa berat. Dimas berdiri di tengah ruangan dengan tangan gemetar memegang pemantik api gas. Matanya liar. Ia hanya perlu 1 jentikan jari untuk mengubah rumah itu menjadi neraka. Maya terus berteriak agar ia menyalakan api. Ia ingin semuanya mati bersama. Di tengah ketegangan mematikan itu, Ibu Ratna perlahan melepaskan pegangan Nadira. Wanita tua itu melangkah maju. Berdiri tegak di hadapan Dimas. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Ia menatap mata Dimas dalam-dalam. Tatapan seorang ibu. Penuh kasih. Namun juga penuh wibawa. Dimas semakin gemetar. Dengan suara tenang namun mengguncang jiwa, Ibu Ratna berbicara. Ia menantang Dimas untuk membakar rumah itu. Ia mempersilakan Dimas membakar ibu yang menyuapinya makan saat ia lapar. Ibu yang mengompres dahinya saat demam. Ibu yang memeluknya saat ia menangis.
Ia mengingatkan bahwa saat ibu kandungnya sendiri membuangnya di panti asuhan tanpa sehelai benang pun, dialah yang datang memungutnya. Memberinya nama, memberinya rumah, memberinya kasih sayang. Ibu Ratna bertanya lirih. Apakah ini balasanmu untuk air susu yang kuberikan? Kata-kata itu menghancurkan benteng pertahanan Dimas. Bayangan masa kecilnya berputar di kepalanya. Tangannya yang memegang pemantik api turun perlahan. Ia mulai menangis sesenggukan. Tubuhnya terguncang hebat oleh rasa bersalah. Ia tidak sanggup. Ia tidak sanggup membakar wanita yang adalah satu-satunya ibunya. Melihat suaminya mulai luluh, Maya menjerit frustrasi. Ia tidak bisa membiarkan rencananya gagal. Ia menerjang Dimas. Merampas pemantik api dari tangannya. Dengan mata penuh kebencian, Maya berteriak. Jika Dimas terlalu pengecut, maka ia sendiri yang akan menyelesaikannya. Ia menyalakan pemantik itu. Nyala api kecil menari di ujung jarinya. Siap dilemparkan ke genangan bensin di dekat kaki Nadira. Raka bersiap menerjang. Namun jaraknya terlalu jauh. Detik-detik terasa melambat. Nyawa mereka semua bergantung pada gerakan tangan Maya. Namun takdir berkata lain. Saat Maya menghentakkan kaki untuk melempar api, ujung sepatu hak tingginya menginjak kulit pisang busuk. Sisa sampah yang ia buang sembarangan pagi tadi. Lantai licin karena bensin bercampur lendir kulit pisang. Keseimbangan Maya hilang. Tubuhnya terhuyung ke depan. Pemantik api terlepas dari genggamannya. Melayang di udara. Dan jatuh. Bukan ke arah Nadira. Melainkan ke ujung gaun sintetis yang dikenakan Maya sendiri. Dalam hitungan detik, api menyambar kain itu. Gaunnya terbakar cepat seperti sumbu kompor. Api menjalar ke kakinya. Maya menjerit histeris. Panik. Bukannya berguling memadamkan api, ia berlari menuju kamar mandi. Bola api hidup berlari di lorong rumah. Raka melepas jaketnya dan mengejar untuk memadamkan api. Nadira menarik Ibu Ratna keluar menuju halaman. Maya sampai di depan kamar mandi. Namun karma belum selesai. Lantai kamar mandi pecah dan tidak rata, kerusakan yang selama ini ia abaikan. Kakinya tersandung. Tubuhnya terpelanting. Ia jatuh telungkup di lantai kamar mandi. Tepat di posisi yang sama seperti saat ia menyiksa Ibu Ratna. Guncangan keras memicu kerusakan pipa limbah tua di atas langit-langit. Terdengar suara retakan keras. Lalu, semburan air kotor hitam pekat bercampur lumpur dan kotoran menimpa tubuh Maya. Air limbah itu memadamkan api dengan suara mendesis. Asap putih mengepul. Bau busuk memenuhi ruangan. Maya terbatuk-batuk. Tubuhnya basah oleh cairan hitam. Gaunnya hangus. Riasannya luntur. Rambutnya lepek tertutup lumpur. Ia terduduk di genangan air kotor. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari. Kini dialah sampah itu. Dialah yang bau busuk. Realitas itu menghancurkan mentalnya. Ia meraung. Bukan karena luka, tapi karena kehinaan. Di saat yang sama, suara sirine polisi terdengar mendekat. Raka berjalan tenang menuju pintu depan. Pak Hadi masuk bersama petugas. Mereka menemukan Dimas menangis di ruang tengah. Maya berlumuran lumpur di kamar mandi. Polisi segera memborgol Dimas. Polisi wanita mengangkat Maya dari genangan kotoran. Ia meronta. Memanggil teman-teman sosialitanya. Namun tidak ada siapapun. Hanya tatapan dingin Nadira di ambang pintu. Hari itu, karma menagih utang. Dan tidak ada yang bisa lari darinya. 6 bulan telah berlalu sejak insiden kebakaran yang gagal itu. Musim hujan telah berganti menjadi musim kemarau yang cerah, membawa udara segar yang seolah membersihkan sisa-sisa kenangan buruk di kampung itu. Proses hukum terhadap Maya dan Dimas berjalan cepat dan tanpa ampun. Berkat kawalan ketat dari tim hukum firma Raka, tidak ada celah bagi mereka untuk lolos. Fakta-fakta persidangan membuka mata seluruh warga desa tentang betapa mengerikannya penyiksaan yang dialami Ibu Ratna selama bertahun-tahun. Tidak ada satupun tetangga yang bersedia menjadi saksi yang meringankan. Justru sebaliknya. Banyak yang akhirnya berani bersuara tentang teriakan-teriakan kasar yang dulu mereka dengar dari rumah itu, yang selama ini mereka abaikan karena takut pada mulut pedas Maya. Nasib Maya. Maya dijatuhi hukuman penjara 15 tahun atas dakwaan berlapis. Percobaan pembunuhan berencana.
penganiayaan berat terhadap lansia, penggelapan dana, pembakaran properti. Kehidupan Maya di penjara wanita berubah menjadi neraka dunia yang nyata. Status sosialitanya tidak berarti apa-apa di balik jeruji besi. Sifat sombongnya justru membuatnya menjadi target para narapidana senior. Wanita yang dulu jijik menyentuh sapu kini dipaksa menjadi petugas kebersihan blok sel. Setiap pagi ia harus bangun sebelum matahari terbit untuk menyikat puluhan lubang WC umum yang kotor dan bau pesing. Setiap kali ia mengeluh, cibiran, ratu sampah, menggema dari balik sel. Julukan itu melekat sejak insiden air got yang menimpanya. Tangan halusnya kini pecah-pecah. Wajahnya kusam. Tatapan angkuhnya hilang, digantikan ketakutan. Karma yang dulu ia lemparkan kepada orang lain kini menjadi makanannya sehari-hari. Nasib Dimas. Nasib Dimas tidak kalah tragis. Tekanan mental akibat rasa bersalah dan fakta bahwa ia adalah anak yang tidak diinginkan membuat jiwanya runtuh. Di tengah proses penyidikan, Dimas mengalami gangguan jiwa berat. Ia sering berhalusinasi melihat api, mendengar tangisan ibunya. Pengadilan memutuskan menempatkannya di fasilitas rehabilitasi mental milik negara. Di sana, ia menghabiskan hari-harinya duduk di pojok ruangan putih, memeluk lutut, bergumam berulang-ulang. Maafkan Dimas, Bu. Dimas anak baik. Dimas bukan anak haram. Ironisnya, satu-satunya orang yang masih rutin mengirimkan pakaian layak dan makanan untuknya adalah Nadira, atas permintaan Ibu Ratna. Namun Nadira tidak pernah menemuinya lagi. Baginya, hukuman terberat bagi pengkhianat bukanlah penjara, melainkan hidup dalam penyesalan tanpa akhir. Kehidupan baru. Di atas tanah yang dulu menjadi saksi penderitaan, kini berdiri rumah baru yang indah. Rumah tua yang lembab dan penuh kenangan pahit telah dirobohkan total. Sebagai gantinya, Nadira membangun rumah bergaya filantropis. Sirkulasi udara sejuk, cahaya matahari melimpah. Taman bunga anggrek kesukaan Ibu Ratna. Kamar Ibu Ratna kini menjadi ruangan paling besar dan paling nyaman. Menghadap taman belakang, Nadira mempekerjakan 2 perawat lansia profesional, serta seorang satpam untuk menjaga keamanan. Memastikan ibunya hidup bak ratu di masa tuanya. Suatu sore yang damai, angin bertiup pelan. Ibu Ratna duduk di kursi goyang rotan yang empuk. Wajahnya segar dan berisi. Jauh berbeda dari kondisi 6 bulan lalu. Di pangkuannya, cucu pertamanya, bayi Nadira yang baru berusia 3 bulan. Nadira dan Raka duduk di sampingnya menikmati teh hangat dan pisang goreng. Tidak ada pembicaraan tentang masa lalu. Tidak ada lagi nama Maya atau Dimas yang disebut. Mereka sepakat mengubur nama-nama itu bersama runtuhan rumah lama. Yang ada kini hanyalah tawa bayi dan senyum tulus. 5 tahun kemudian, waktu berlalu. Rumah itu menjadi simbol harapan bagi desa. Nadira mendirikan yayasan sosial untuk merawat lansia terlantar. Pemuda desa mendapat pekerjaan. Kehidupan warga berubah. Ironisnya, wanita yang dulu dihina kini menjadi tumpuan harapan banyak orang. Kebaikan Nadira membungkam semua mulut nyinyir. Di halaman rumah, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berlari mengejar bola. Itu Alif, putra Nadira. Ibu Ratna tersenyum bahagia melihat cucunya. Setiap detik hidupnya kini adalah bonus dari Tuhan. Nasib akhir. Di tempat lain, Dimas tetap hidup dalam dunia yang terperangkap penyesalan. Ia tidak mengenali siapapun. Hanya takut pada api yang tak pernah ada. Di penjara wanita, Maya hidup dalam kasta terendah. Kulitnya rusak, tubuhnya kurus. Ia pernah melihat berita televisi tentang kegiatan sosial Nadira. Melihat keluarga yang dulu ia hina kini hidup bahagia. Ia menjerit histeris, melempar sandal ke televisi, dan berakhir di sel isolasi. Di sanalah ia sadar. Ia tidak hanya kehilangan harta. Ia kehilangan martabat, masa depan, dan jiwanya. Ia sendirian, tanpa suami, tanpa anak, tanpa teman, tanpa harapan. Penutup. Suatu senja, Pak Hadi, kini pensiun dan menjadi tokoh masyarakat, datang berkunjung. Gerbang terbuka. Ibu Ratna tersenyum. Ia berbisik kepada Nadira. Tuhan tidak pernah tidur. Dia hanya meminta kita bersabar sedikit lebih lama agar hadiahnya terasa lebih manis.
Malam turun dengan damai. Di dalam rumah itu, lantunan ayat suci Al-Quran terdengar merdu. Sementara jauh di sana, di balik tembok penjara, di sudut rumah sakit jiwa, Maya dan Dimas meringkuk dalam penyesalan. Dihantui bayang-bayang dosa mereka sendiri. Kisah ini berakhir bukan dengan sorak kemenangan, melainkan keheningan penuh syukur. Karena pada akhirnya, yang menanam padi akan menuai padi, dan yang menanam angin akan menuai badai. Selesai.